Apakah seorang suami yang sudah lebih 3 kali tak sholat Jumat berarti sudah kafir? Apakah dia harus bersyahadat lagi? Kalau tidak, apakah rumah tangganya termasuk sudah berzina? Hukum suami tidak menafkahi keluarganya, lakinya menggantikannya untuk bekerja dan ini campur antara pertanyaan dengan curhat. Begini, saya pernah nonton video, kalau kita sholat baca ayat, mulut kita qomat kamit. Kalau tak qomat kamit itu harus diulang. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Ada sahabat Nabi namanya Khabbab, laki-laki. Datang orang bertanya ke Khabbab ini, Khabbab, ya, waang sahabat Nabi, iyo, pernah menengok Nabi sembahyang? Iyo, mau sembah sahabat Nabi yang mau tengok Nabi sembahyang. Nabi waktu sembahyang itu mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi waktu sembahyang mulutnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari mana kamu tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyatih. Ambo tengok jangguinya bergoyang. Jangguinya bergoyang, rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena membaca Allahu Akbar kabir walhamdulillah. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena tak membaca. La sholata liman lam yaqra. Tidak sah sholat bagi orang yang membaca. Kalau menengok mulut tak bergerak, namanya tala'a yutali'u mutala'ah. Kalau mulut bergerak, qara'a yaqra'u qira'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qira'ah. Mutala'ah. Salat bukan mutala'ah. Salat itu qira'ah, membaca. Ada sebagian pengurus masjid setelah menyolatkan jenazah ada kata-kata, apakah jenazah ini baik? Terus jamaah menjawab baik. Nabi menengok sahabat menghormati jenazah. Fulan soleh, fulan tayyib, fulan hasan, kata sahabatnya. Apa kata Nabi? Antum syuhada'ullah 'alal ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Wajibat, wajibat, wajibat. Wajib, wajib, wajib. Wajib apa maksudnya Rasulullah? Wajib dia masuk surga karena kalian tadi sudah bersaksi dia orang baik. Itulah dalil mempersaksikan jenazah baik. Tapi tidak ada koordinatornya. Yang di zaman Nabi itu tidak ada koordinator, tidak ada tim suksesnya. Orang spontan mengatakan, aku orang baik, aku baik, aku baik. Kalau di topik awak, dikoordinir, apakah bapak ini baik? Baik, padahal ini nyolongnya mengkorupsi jalan awak. Maka saya tak menyalahkan, mungkin mereka mau berbuat baik, tapi saya tak mau menjebak orang dalam persaksian palsu. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? 3. Yang pertama, al-isyrak, syirik. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Di negeri kok bukan cuma alamat palsu, kesaksian palsu. Maka saya seumur-umur, walaupun umur saya ini sudah 27 tahun, belum pernah lagi saya mengajak jamaah, apakah jenazah ini baik? Karena nanti jamaah terjebak untuk bilang tak baik, tak enak. Baik, karena dia tak baik, saksi palsu. Kalau memang baik, ya baik. Tapi bagi jamaah yang mau mengajak jamaah baik, ya kalau baik bilang baik, kalau bilang baik, ya diam aja. Yang belum bilang tak baik. Cucu Nabi Hasan Husain, bukan Hasan, Hasan. Kok Hasan? Hasan kok Cino.
Hasan, Akong, Apoy. Itu yang sawi. Siapakah cucu Nabi yang bernama Sayyidina Ali Hanafiyah? Ali Hanafiyah anak Sayyidina Ali, tapi bukan dari Fatimah, karena istri Ali ada lagi sesudah Fatimah meninggal. Waktu Fatimah hidup tak ada istri Ali, sama dengan Khadijah. Waktu Khadijah hidup tak ada istri Nabi. Sesudah meninggal Khadijah baru, sesudah meninggal Fatimah. Ini bisa juga ibu pakai, bang, kalau abang mau poligami sesudah aku mati ya, ikut dengan Khadijah dan Fatimah. Itulah anaknya dari jalur Ali Hanafiyah. Sedangkan yang masyhur Innal Hasan wal Husain, Hasan dan Husain. Hasan, Husain. Husain ini punya anak namanya Ali. Biar tak sama atuknya, Ali Zainal Abidin. Itu maka banyak orang Riau namanya Zainal Abidin, mengambil nama cicit nih. Hasan, Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shodiq. Ja'far Shodiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir karena dia pindah dari Madinah ke Irak ke Yaman, namanya Tarim Hadramaut. Dia punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak namanya Alawi. Keturunannya disebut dengan Ba Alawi. Ba itu artinya keturunan. Yang dari Yaman itu banyak pakai Ba. Ba Wazir, Ba Asyir, Ba Rakba, Ba Suwaidan. Ba itu artinya keturunan. Keturunan Abdul Somad, Ba Somad. Ba Alawi, keturunan dari Alawi. Marga yang paling tua As-Saqaf. Saqaf artinya atap, karena ilmunya sampai ke atap. Susah orang kita nyebut As-Saqaf. As-Segaf, Al-Idrus, Al-Haddad, Al-Jufri bin Syihab bin Syekh Abu Bakar. Keturunan dari salah satu bin Syihab tadi datang ke Riau. Datang Sultan Siak, dinikahkannya dengan anak perempuannya namanya Tengku Embung. Nama bin Syihab tadi namanya Utsman Shahabuddin bin Syihab. Kuburnya di samping Masjid Raya Senapelan Pasar Bawah. Ini makam Habib Utsman Shahabuddin, ini makam Tengku Embung. Pernahkah Bapak membawa anak ziarah ke sana? Tahu saja, tahu saja. Bolak-balik ke Pasar Bawah hanya untuk mencari karpet dan keramik. Punyalah karpet. Ustaz rupanya pernah ziarah ke sana. Setiap tamu yang datang saya bawa ke situ. Kalau datang tamu saya dari Makassar, dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, pertama saya bawa ziarah dulu ke makam Habib Utsman Shahabuddin. Ini Tengku Embung, ini Sultan Siak. Habis itu baru pergi ke rumah Kadi untuk menunjukkan kami orang Islam Melayu di sini. Menunjukkan inilah masjid pertama dibangun Sultan Abdul Jalil. Tak selesai dilanjutkan anaknya Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Ini masjid, ini pasar. Jadi Pekanbaru ini dibangun orang berdasarkan bangunan pertama adalah masjid. Tapi masjid tak meninggalkan pasar. Itu makanya depan masjid ada pasar. Sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini filosofi kota Pekanbaru. Harus paham orang Pekanbaru dengan itu. Kalau tidak kita kehilangan ruhnya. Kalau ditanya orang apa yang kau tahu tentang Pekanbaru, durian runtuh. Bagus, tak salah, itu yang punya juga pengusaha muslim, bagus. Tapi bukan berarti kita menghilangkan sejarah. Bagaimana dalam pandangan Islam tentang sumpah pocong? Yang namanya sumpah dalam Islam itu cukup 3. Wallahi, tallahi, billahi. Apakah saudara melakukan ini? Tidak. Datang satu saksi mengatakan saya bersaksi, ada bukti? Tidak.
Yang menuduh tak ada bukti, bagaimana dia menyelamatkan diri? Dia bersumpah, wallahi, wallahi, billahi. Cukup. Tapi di Indonesia, kalau cuma sekedar wallahi, tallahi, billahi, orang tak takut diletakkan Quran di kepala. Sumpah jabatan presiden, menteri, gubernur, wali kota, kepala dinas. Kan Quran diletak ada kan? Sedangkan diletak Quran pun tak juga takut. Maka yang lebih ekstrim lagi dikucung pakai kain. Tapi kenapa tak kucung? Bahasa Melayunya kucung. Kenapa pocong? Pocong iki Jawa. Pripun kabare apik? Moga-moga padha kabeh iki sugih, waras. Banyak juga Jawa loh. Karena ini tradisi ini datang dari Jawa. Tak ada orang Melayu sumpah kucung, tak ada. Yang sumpah pocong itu dari Jawa. Apa hukum sumpah pocong? Ikhtilaf. Bagi yang setuju, kata dia, ini memberikan sugesti. Karena hanya sekedar Allah itu Allah biasa. Tapi kalau lah dikucung, itu ketakutannya, ketakutannya. Tapi ini takut kan dek petamu. Kalau selalu Allah bisa karena biasa pas dipucung biasa aja guys. Gitu. Nah, jadi bagi yang tak setuju, karena kata dia ini bid'ah, menambah-nambah. Bagi yang setuju, ini menimbulkan sugesti yang luar biasa sehingga orang ketakutan. Tapi dalam ajaran Islam tak ada. Cukup dengan wallahi tallahi billahi. Di masjid-masjid lain biasanya jam 7 selesai. Kok tak selesai kok? Itu jam. Apakah seorang suami yang sudah lebih 3 kali tak sholat Jumat berarti sudah kafir? Apakah dia harus bersyahadat lagi? Kalau tidak, apakah rumah tangganya termasuk sudah berzina? Hukum suami tidak menafkahi keluarganya, lakinya menggantikannya untuk bekerja dan ini campur antara pertanyaan dengan curhat. Begini, ini bapak ibu masih bisa konsen? Masih fokus? Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tak sholat dua gondang. Yang pertama fasik, yang kedua kafir. Kafir kalau dia menghina sholat. Sholat tidak relevan dengan zaman. Sholat buang-buang waktu, kafir. Tapi kalau dia tidak sholat karena malas, maka dia tidak kafir, tapi dia fasik. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali, orang yang tak sholat kafir, tak ada istilah fasik, langsung kafir. Kalau sudah kafir berarti dia sudah fasah dengan istrinya. Kalau laki-laki menjatuhkan talak namanya tolak. Kalau perempuan minta talak namanya khulu. Kalau hakim yang menjatuhkan karena murtad namanya fasah. Maka laki-laki yang tak sholat otomatis dia fasah. Kalau dia masih sekamar dengan lakinya, maka dia berzina menurut mazhab Hambali. Ustadz yang berceramah di internet itu mazhabnya Hambali. Jamaah yang menonton mazhab Syafi'i. Ini poneng ditanyonya pagi ini. Jelas? Kalau tak jelas saya mau ulang sekali lagi. Saya waktu mengajar di UIN itu, kalau di kelas saya jelas 3 kali. Jelas? Belum Pak Ustadz? Jelas? Belum Pak Ustadz? Jelas? Udah. Kalau 3 kali saya jelaskan tak juga menangkap, 2 kemungkinan. Kalau tak saya keluar, dia keluar. Karena kalau saya teruskan juga 2 gendang nih. Kalau tak ambo gilo, nyu gilo. Ustadz yang berceramah di internet, di YouTube, siapa yang tidak sholat maka dia sudah pisah dengan istrinya, maka dia sudah fasah, dia sudah berzina. Dia pakai mazhab. Jelas? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i ditanya dulu. Yang bertanya bukan anak pedusiawa, bukan anak perempuan itu menanya ke suaminya, abang udah murtad? Kan begitu. Walinya datang, ayah, atuh, abang, adik, abang ayah, adik ayah, ninik tambah minang, ninik mama datang kumpul panggil. Kasih kau ang setan.
mudah ngawang nggak sembahyang lagi gini ya. Iya Pak, wang nggak sembahyang kau dek ingkar apa dek malih? Ambo ingkar Pak, menurut ambo ndak. Berartilah fasah. Ambo sebenarnya tahu sembahyang wajib. Wang ada orang nggak sembahyang. Dek ambo caliak nenek mamak juga ndak sembahyang. Bagaimana hukumnya suami tak menafkahi keluarganya, istrinya menggantikan untuk bekerja dan menafkahi keluarganya? Bapak kerja gaji 5 juta, ibu kerja gaji 5 juta. Gajinya sama apa tak sama? Sama, podo. Apa bedanya? Gaji ibu bulat milik ibu. Oh, senang orang itu tengok. Gaji bapak tuh, dalam gaji bapak tuh ada 5. Makan anak bini, orang tua, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. 5 ada dalam 5 juta tadi. Ternyata bapak tak sanggup karena tak bekerja, karena putus, karena PHK, karena sakit dan seterusnya, nauzubillah. Bapak tak ada penghasilan. Duit ibu kan ada 5 juta. Duit ibu itu ibu pakai, akadnya mesti jelas. Bang, ini piti ambu, awak pakai untuk keperluan kita, makan kita, sewa rumah kita, pakaian kita, keperluan sekolah anak kita. Akadnya utang. Nanti kalau kau bekerja kau bayar ya. Iko contoh pertama utang. Nang kedua, tak usahlah bayar bang. Jangankan gaji ambonan 5 juta, nyawa ambo berikan. Satu-satunya bukankah dulu waktu kita menikah ayahku tak setuju? Kata ayahku, nanti kau akan susah kalau nikah sama dia. Memang betul ternyata susah. Tapi cinta milik kita berdua bang. Satu-satunya yang membuat aku salah dalam hidup ini adalah mencintai. Tapi aku merasakan nikmat karena cinta. Tunggu dulu, biar dulu ya. Ini sedang sedap ceramah. Maka ambillah ini. Maka akadnya mesti jelas. Apakah hutang? Ada akad satu lagi, ada. Ambillah iko gaji. Akadnya apa nih? Akadnya zakat. Karena kau kan masuk satu asnaf dari fakir miskin. Bisa hutang, bisa bayar zakat, bisa istri bayar zakat ke suami, bisa. Bisa suami bayar zakat ke istri? Tak bisa, karena istri wajib dinafkahi. Jelas? Jadi adik-adik yang belum nikah, pastikan calon laki kalian itu dulu statusnya. Kalau tidak kejadian macam sebentar lagi kita akan melaksanakan pentas pilkada. Bagaimana melihat perpolitikan, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk Pilgubri ini? Kalau saya akan pilih gubernur yang saya bisa ngomong langsung bercakap ke dia, yang tak pakai orang ketiga. Pak, itu ku tengok di lampu merah Panam itu banyak betul fakir miskin. Pagi awak lewat lakinya butuh, sore bininya butuh, lakinya terbuka. Tolong apa tangkap itu, bawakan truk tangkap. Di mana kami simpan dia Pak Ustadz? Masukkan ke tempat bekas pon yang di Palas, yang arah ke Rumbai. Biayanya Pak Ustadz, biayanya pakai dari uang APBN. Kalau tak cukup Pak Ustadz, Bapak sanggup atau tidak? Kalau tidak, biar aku jadi gubernur. Tapi kalau saya jadi gubernur kan merendahkan saya itu. Sedang wakil presiden aja saya tak mau. Apalagi lah cuman gubernur yang supil ini. Penduduk Riau ini 6,7 juta. Penduduk Riau ini berapa? 6,7 juta. Kita cek, bisa tak saya jadi gubernur? Sebentar ya, saya kalau cakap mesti saya tunjukkan. Berapa? 9 juta.
9,3 juta itu baru Instagram. YouTube 4 juta, jadi berlebih kalau saya mau jadi gubernur. Tapi saya tak mau. Kenapa Ustaz tak mau jadi gubernur? Kalau aku jadi gubernur, dilantik jadi gubernur siang, malam tuh langsung datang pengurus masjid minta bolikan tanah wakaf kubur. Mana ada duitku? Aku bukan orang senang. Akhirnya ku pakailah, ku teleponlah kepala dinas. Bayar. Kepala dinas itu duitnya dari mana? Tembaknya ke bawah, tembak. Itulah sebab korupsi itu. Gara-gara apa? Gara-gara pengurus masjid minta tanah wakaf. Bukan masjid ini. Masjid ini baik, masjid lain. Terakhir, Ustaz Hanafi, beliau ada kegiatan lagi sebetulnya tempat lain. Kisah terakhir, ada seorang anak perempuan mau nikah, ayahnya sudah meninggal, sedangkan anak perempuan ini punya adik laki-laki yang baru berumur 15 tahun, juga mempunyai adik kandung laki-laki dari almarhum ayahnya. Yang ditanyakan siapa yang sebaiknya untuk menjadi wali nikah, adik kandung atau adik ayahnya? Anda dijawab itu selesai. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, syaratnya adil. Ini sekarang lagi tren di mana-mana, saya tengok asal nikah saksinya pejabat. Pejabat banyak korupsi, tak sembahyang. Bini part time, tak adil, orang fasik, tak sah nikahnya. Cari yang adil. Maka urutan wali, kita urutan wali ya, urutan wali yang pertama ayah, tak ada ayah atu, tak ada atu naik kate, mati suruhnya udah. Abang laki-laki, tak ada abang, adik laki-laki, tak ada abang laki-laki, baru abang ayah, adik ayah, bukan langsung ke saudara ayah. Jelas? Ayah, atu, abang, adik laki-laki, baru abang ayah, baru pihak dari keluarga, urutan wali. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.